Oke, di tengah situasi ekonomi dunia yang lagi nggak menentu, ada kabar super bagus nih datangnya dari negeri Sakura. Sebuah langkah diplomasi yang strategis banget, baru aja membuahkan hasil yang bisa mengubah peta ekonomi Indonesia. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa aja sih yang berhasil dibawa pulang? Yap, Anda nggak salah lihat, 392 triliun rupiah. Coba bayangin deh, angka segede apa itu? Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah sebuah pernyataan, sebuah bukti kepercayaan dari salah satu raksasa ekonomi dunia. Jadi, di balik angka yang fantastis tadi, sebenarnya ada 10 pilar kesepakatan bisnis yang super strategis. Ini bukan sekedar transaksi jual-beli biasa, tapi ini tuh fondasi untuk sebuah babak baru kemitraan yang jauh lebih dalam antara Indonesia dan Jepang. Baik, mari kita kupas lebih dalam lagi. 392 triliun ini wujudnya apa aja sih? Karena ini bukan cuma soal nominal ya, tapi ini adalah cetak biru dari proyek-proyek yang bakal membentuk wajah baru industri Indonesia di masa depan. Nah, pertanyaan yang paling penting kan, dana sebesar ini bakal mengalir kemana aja? Sektor-sektor vital mana yang bakal jadi tulang punggung kemajuan kita semua? Mari kita lihat rinciannya. Coba deh lihat cakupannya, luas banget kan? Ini bukan investasi kaleng-kaleng. Mulai dari energi masa depan yang bersih, terus kita masuk ke jantungnya rantai pasok teknologi global kayak chip, mengelola kekayaan alam kita dengan lebih bijak, sampai memperkuat fondasi finansial. Semua titik ini nyambung satu sama lain dan strategis banget. Nah, salah satu yang paling keren dari kesepakatan ini adalah proyek metanol dari CO2 di Bontang. Coba bayangkan, kita mengubah limbah asap industri yang jadi masalah global jadi sumber energi yang sangat berharga. Inilah yang namanya ekonomi sirkular dalam aksi nyata, sebuah lompatan teknologi buat Indonesia. Poin krusial lainnya, membangun ekosistem semikonduktor dan AI. Kenapa ini penting banget? Karena chip itu adalah otak dari semua perangkat modern, dari ponsel di genggaman Anda sampai mobil pintar. Langkah ini memastikan Indonesia nggak cuma jadi konsumen, tapi jadi pemain kunci dalam industri yang menggerakkan dunia. Dan ini nggak berhenti di situ. Masih ada pengembangan gas abadi di Blok Masela, pemanfaatan panas bumi di Lampung, sampai penciptaan ekosistem emas yang lebih modern. Sektor aviasi pun ikut diperkuat. Ditambah lagi dengan sinergi antar kamar dagang yang menunjukkan kalau cakupan investasinya ini komprehensif dan merata. Sekarang, setelah kita tahu apa aja isinya, mari kita beralih ke pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa? Kenapa kesepakatan ini begitu krusial terutama di era sekarang? Ada alasan strategis yang mendasarinya. Kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Dunia sedang tidak stabil dan negara yang kuat adalah yang punya ketahanan energi dan teknologi. Kesepakatan ini adalah langkah nyata kita untuk membangun benteng pertahanan ekonomi di dua pilar fundamental itu. Dan slide ini dengan jelas merangkum pergeseran paradigma. Kita sedang bertransformasi. Dari yang dulunya mungkin hanya dianggap sebagai pasar raksasa untuk produk luar, sekarang kita dipercaya sebagai basis produksi, sebagai pusat manufaktur dan teknologi masa depan. Ini sebuah lompatan status yang luar biasa. Tentu, kepercayaan sebesar ini nggak datang begitu saja ya. Ini adalah buah dari kerja keras pemerintah yang terus berbenah, memangkas birokrasi perizinan, menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, dan intinya membuka karpet merah bagi investasi. Semua ini demi satu tujuan, memastikan Indonesia adalah tempat terbaik untuk berinvestasi. Jadi, kalau kita sambungkan semua titik-titik ini, mulai dari investasi energi, teknologi, sampai reformasi birokrasi, kita akan melihat sebuah gambaran utuh. Sebuah visi yang sangat jelas untuk masa depan bangsa kita. Pada intinya, 10 kesepakatan ini adalah kepingan puzzle dari sebuah visi besar. Ini bukan lagi sekedar tentang angka triliunan, ini adalah tentang ambisi strategis untuk membawa Indonesia naik kelas menjadi pemain utama di panggung ekonomi global. Nah, setelah melihat semua ini, sekarang giliran Anda. Dari semua sektor yang mendapat suntikan dana, energi hijau yang berkelanjutan, chip yang jadi otak teknologi, hingga gas abadi, sektor mana yang menurut Anda akan memberikan dampak paling cepat dan paling nyata bagi kehidupan kita sehari-hari? Kami ingin sekali mendengar pendapat Anda.